Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tentunya diberikan kelancaran rezeki. Amin. Kemarin di beberapa video aku sebelumnya, di antara teman-teman ada nih yang komentar, gimana kak supaya wajahnya bisa nggak kusam dan tampak cerah. Nah sebenarnya sih biasa-biasa aja, nggak ribet-ribet amat. Nah di sini aku mau spill dikit deh sesuatu yang aku pakai. Jadi sehari-hari aku tuh pakai rangkaian produk dari Scarlett. Kebetulan banget nih Scarlett lagi ngeluarin produk baru pelengkap skincarean aku. Jadi Essence Toner. Karena wajah aku nih sering banget muncul kayak jerawat gitu, aku pakainya yang varian acne, yang kandungannya itu banyak banget bahan-bahan yang penting dibutuhkan untuk kulit wajah kita. Di awal, jadi pertama kita cuci muka dulu teman-teman pakai facial wash dari Scarlett. Setelah itu wajah kita keringkan, terus lanjut deh pakai acne essence tonernya. Gini nih bentukannya. Di dalamnya itu ada bulet-bulet mirip boba gitu ya. Ini namanya buliran beads yang mengandung phytosqualane. Dan ini kandungan keseluruhan dari tonernya yaitu zinc sebum yang berfungsi untuk meminimalkan kemerahan diakibatkan oleh jerawat. Juga ada mugwort hydrosol untuk melindungi, menutrisi, dan juga menghidrasi kulit. Vitamin C untuk meningkatkan produksi kolagen, dan ginkgo extract ya, fungsinya untuk meningkatkan kelembapan dan juga kehalusan kulit. Dan yang paling penting gluconolactone yang bisa mengangkat sel kulit mati dengan lembut serta membuat permukaan kulit itu halus dan merata. Bisa langsung kita tuang di telapak tangan atau juga gunakan kapas. Nah kalau aku sukanya pakai kapas nih teman-teman, karena ya sekalian untuk mengangkat sel kulit mati di wajah kita. Dan setelah meresap, aku lanjut ya pakai acne serum dari Scarlett. Teksturnya ini agak cair sehingga mudah banget meresap di kulit wajah. Dan aku lanjut deh pakai krimnya. Krimnya juga ada dua jenis teman-teman. Ada yang untuk pagi dan ada yang untuk malam jika kita akan beristirahat di malam hari. Nah setelah itu karena ini siang hari, jadi aku pakainya yang day cream. Udah deh langsung cus. Setelah itu aku langsung pakai makeup. Dan teman-teman, produk-produk dari Scarlett ini semuanya sudah terdaftar BPOM. Jadi tidak ada sama sekali keraguan ya teman-teman. Dan harganya ini sangat pas banget di kantong karena hanya Rp75.000 saja per produknya. Dan jika teman-teman ingin samaan kayak aku, kalian bisa order di Instagram @scarlett_whitening atau bisa order lewat Shopee. Linknya sudah aku taruh di deskripsi ya. Oke deh, langsung yuk kita masuk ke kisahnya. Nah, sesuai request dari teman-teman, hari ini kita akan bahas bersama kejadian yang sangat mengejutkan terjadi di Pantai Payangan Jember. Ya, dimana kala itu sedang dilaksanakan sebuah ritual nih teman-teman. Namun, berujung malapetaka. Pasalnya, puluhan orang itu terseret ombak saat mereka melakukan ritual tersebut. Dan bahkan mengakibatkan belasan orang tak bernyawa. Dan ritual semacam apakah ini sebenarnya? Serta siapakah yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini? Ini adalah rangkuman dari berbagai sumber dan langsung aja kupas tuntas di channel Rikaro. Nur Hasan adalah seorang pria berusia 38 tahun yang tinggal di sebuah rumah sederhana berlokasi di Dusun Botosari, Desa Dukuh, Mencek, Jawa Timur. Dia sudah menikah dan dikaruniai 2 orang anak yang masih kecil. Sejak usianya masih remaja, Nur Hasan pernah merantau ke Malaysia untuk mencari pekerjaan, dan ia pun kembali ke Indonesia sejak tahun 2014. Sehari-hari Nur Hasan mencari rezeki dengan berjualan online dan seringkali diundang menjadi MC. Namun menurut kesaksian beberapa tetangganya, mereka mengenal Nur Hasan sebagai seorang paranormal yang namanya
sudah tidak asing di Jawa Timur. Nah, menurut beberapa pelanggan yang sudah sering konsultasi kepada Hasan, diketahui ternyata Hasan ini mempunyai kekuatan spiritual yang mampu menerawang masa depan. Bahkan dia juga mengaku bisa merubah nasib seseorang. Banyak sekali teman-teman para pengunjung yang percaya dan datang ke rumah Nur Hasan. Bahkan setidaknya kurang lebih 20-an orang per hari dari penjuru Indonesia yang datang ke sana untuk sekedar meminta pertolongan. Baik itu meminta rezeki dilimpahkan, mengobati penyakit, sampai menerawang masa depan seperti pekerjaan dan juga jodoh. Awalnya, kepala desa di kampung tersebut tidak menaruh curiga kepada Hasan, dikarenakan setiap ritual yang diadakan oleh Hasan tampak biasa-biasa saja, seperti berzikir, membaca Al-Quran, dan juga sholawatan. Nah, akhirnya dikarenakan hal tersebut, para warga di sana beserta ketua RT RW pun menyetujui rutinitas tersebut. Dirasa banyak sekali pelanggan yang berminat untuk konsultasi kepada dirinya. Akhirnya Hasan pun mendirikan sebuah kelompok ritual atau sekte yang bernama Garuda Nusantara. Namun kemudian diganti namanya menjadi Tunggal Jati Nusantara. Diketahui kelompok tersebut masih baru dan didirikan sejak COVID-19 melanda. Namun yang anehnya ternyata kelompok itu tidak memiliki surat izin. Hasan selaku ketua kelompok berencana akan mengadakan sebuah ritual meditasi di tepi Pantai Payangan, Jember. Acara itu pun disambut hangat nih oleh peserta kelompok itu. Lalu ada sebanyak 24 peserta yang bersedia melakukan ritual tersebut. Namun sayangnya teman-teman, tanpa mereka sadari, ritual itu malah membuat mereka terkena musibah yang sangat mengerikan. Dan beginilah awal kejadiannya. Rombongan Tunggal Jati Nusantara itu datang secara bersamaan menggunakan kendaraan. Sebagian mereka merupakan warga yang tinggal di pemukiman kota Kabupaten Jember. Ada juga sebagian yang dari Bondowoso. Sebanyak 20 orang turun ke bawah, sementara 4 orang yang lainnya memutuskan untuk berdiam diri di atas. Pada sekitar pukul 11 malam, salah seorang pengelola pantai sempat memperingati mereka untuk segera menjauh dari tepi pantai. Ya, dikarenakan memang ombak laut pada kala itu sedang besar-besarnya. Namun tetap saja rombongan itu pun masih mengeyel dan mengacuhkan apa yang telah disampaikan oleh petugas. Ritual tersebut diawali dengan tabur bunga. Lalu peserta kemudian membentuk 2 barisan yang saling bergandengan tangan sambil membacakan mantra yang sangat aneh. Rencananya, para peserta itu bermaksud untuk mandi di air laut sebagai bentuk mensucikan diri dari segala dosa dan juga kekejian di dalam hati. Namun teman-teman, 2 jam kemudian, tepatnya pada pukul 1 dini hari, tiba-tiba saja datang ombak yang begitu besar dan langsung menyeret ke-20 orang tersebut. Kejadian ini sangat cepat, bahkan saking cepatnya, petugas dan warga tidak ada yang sempat melihat mereka terseret. Warga yang melihat itu pun langsung panik. Mereka langsung segera melaporkan kejadian ini kepada tim SAR dan juga pihak kepolisian. Dan setelah tim SAR dan juga petugas pantai melakukan pencarian, bahkan hingga sejauh 1 km di atas permukaan laut, akhirnya sebanyak 11 orang ditemukan dalam kondisi sudah meninggal. Sementara 9 orang lainnya dinyatakan selamat. Nah, diketahui mereka ini ditemukan dalam kondisi mengambang. Dan ada juga nih yang ditemukan dalam kondisi terdampar di pasir pantai. Ya, semua korban itu pun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan secara intensif. Untuk Nur Hasan sendiri teman-teman, ternyata dia dinyatakan selamat. Namun sayangnya sang istri tercinta harus meninggal bersama dengan peserta yang lain.
Dan saat ini Hasan dikabarkan masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Subandi. Rencananya setelah dia pulih, polisi akan segera menindaklanjuti kasus ini. Dan apabila setelah diperiksa ternyata Nur Hasan ini terbukti bersalah, maka ia akan dikenakan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan nyawa orang. Dia pun akan terancam penjara paling lama 5 tahun atau kurungan 1 tahun lamanya. Oke teman-teman, demikianlah kejadian ritual di pantai yang membawa petaka. Bagaimana nih menurut kalian dengan kasus kali ini? Dan semoga saja penyampaian dari kami cukup informatif. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Dan teman-teman ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!